Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom! Gemuruh! Di pegunungan keluarga Sangguan, ada raungan terus-menerus. Pasukan besar Sekte Zeng yang sangat kesal pada Ye Chen. Mereka hanya menugaskan 1/10 dari kekuatan tempur untuk secara khusus mencegah Ye Chen, dan 90% sisanya dari kekuatan tempur menyerang arai pertahanan keluarga Sangguan. Meskipun Yin Chang dan Pang Tong sangat marah, mereka secara bertahap menyadari bahwa Ye Chen telah membuat masalah di sini. Bukankah tujuannya untuk membantu pengepungan keluarga Sangguan? Terlebih lagi, Pang Tong dan Yin Chang adalah penguasa aula cabang Sekte Zhengyang, tetapi mereka yang berpengalaman dalam perang tahu betul bahwa semakin lama pertempuran ini ditunda, semakin buruk bagi mereka. Jika ada kekuatan lain yang berpartisipasi dalam perang, perang ini akan jauh lebih rumit. Setelah mengetahui hal ini, tentu saja mereka tidak akan pergi untuk mengejar dengan Ye Chen lagi, tetapi akan memusatkan sebagian besar perhatian pada arai pertahanan keluarga Sangguan. Di sini, tubuh Ye Chen didorong ke dalam kehampaan lagi, menyelinap di belakang pasukan dua aula. Pasukan Sekte Zeng yang benar-benar belajar dengan cerdik. Hampir 10.000 orang telah menyiapkan arai formasi dan masing-masing siap untuk pergi. Begitu Ye Chen muncul, akan langsung menyerangnya. Tubuh Ye Chen malu, dan dia tidak menemukan tempat untuk memulai lingkaran besar. Jika dia dikepung dan gelombang serangan membuatnya kewalahan, dia akan dipukuli menjadi sampah di tempat. Di aula keluarga Sangguan, Sangguan Han Yu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo juga duduk di tanah dengan lutut bersilang, masing-masing dengan mata tertutup, untuk menstabilkan kondisi. Adapun Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang, mereka memandang Ye Chen dengan berbagai tatapan kaget, dan metode yang digunakan Ye Chen untuk membuka Danhai dan Senhai adalah hal yang mustahil. Sangguan Xuanzong bergumam, Ye Chen benar-benar luar biasa. Sanggaun Xuanjiang, cukup gelisah, menatap mata Ye Chen, dengan keterkejutan dan aku terlalu meremehkannya. Sangguan Xuanjiang menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang jelek juga sangat mereda. Pemuda di depannya begitu misterius sehingga Ye Chen menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil. Melihat Ye Chen, pada saat ini, Ye Chen memegang dagunya di satu tangan, dan 5 jari di satu tangan memukul meja dengan ritme. Ye Chen sudah merasa bahwa pasukan Yan Huang dan Heng Yue telah tiba. Alasan mengapa Ye Chen tidak melancarkan serangan adalah karena ingin menelan pasukan dua kuil cabang Sekte Zhengyang dalam satu tarikan napas dan tidak membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Setelah pengaturan yang cermat, di sini, Sangguan Yuer, Sangguan Han Yu, dan Sangguan Bo telah bangun satu demi satu, dan penampilan mereka melampaui kata-kata. Ye Chen, kamu luar biasa. Meski sangat senang Sangguan Yuer tidak lupa kesempatan apa itu, dan maju dengan bibir merah tercetak di wajah Ye Chen, yang membuat Ye Chen lengah. Sangguan Yuer mencium Ye Chen. Ye Chen malu menutupi wajahnya dengan seringai canggung, dan tersenyum dan melirik Sangguan Xuanzong, karena wajah orang-orang tua itu gelap lagi, dan ada dorongan untuk memukulinya, merasakan gangguannya sendiri. Sangguan Yuer buru-buru mundur, dan pipinya yang indah memerah lagi. Terima kasih Ye Chen. Dibandingkan dengan Sangguan Yuer, Sangguan Han Yu lebih pendiam dan tersenyum lembut pada Ye Chen. Meskipun dia ingin mencium Ye Chen pada saat itu, dia adalah seorang wanita.
Pegangan itu masih membuatnya memutuskan untuk menyembunyikan bibir merahnya di dalam hatinya. Ye Chen menyeringai, lalu berdiri dengan pinggang malas, berdiri di tengah aula, dan melihat keluar. Ketika semua orang melihat situasinya, Ye Chen mengambil suasana hati yang mengejutkan. Seperti Ye Chen, dia membuang muka. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Ye Chen memeluk lengannya dengan tangan di dada, sudut mulutnya dipenuhi senyuman. Hampir akan dimulai. Semua orang memandang Ye Chen dengan ngeri. Silakan nikmati pertunjukan besar. Ye Chen tidak mengatakan dengan jelas, tetapi tersenyum sangat misterius. Melihat Ye Chen begitu misterius, banyak orang tua tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepala mereka tanpa sadar. Namun, tidak hanya Sangguan Yu'er dan Sangguan Han Yu. Tetapi bahkan Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang memiliki perasaan yang aneh, yaitu, Ye Chen di depan mereka, mungkin Ye Chen adalah penyelamat mereka. Konyol. Sekelompok konyol. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Tao Ye Chen berlari keluar lagi untuk membuat masalah, lalu berbalik dan menghilang. Pembunuhan ini hanya sedetik sebelum dan sesudah. Ye Chen berkata bahwa tubuh datang dan pergi dengan cepat, sehingga mereka yang membelanya tidak menanggapi sama sekali. Tinggalkan dia sendiri dan terus menyerang. Yin Chang dan Pang Tong melirik Ye Chen dan menyanyikan minuman dingin. Untuk beberapa alasan, keduanya mengerutkan kening lebih dari sekali, karena mereka merasa berdebar-debar, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi semakin ganas, arai pertahanan keluarga Sangguan berdengung dan bergetar, dan dalam postur ini, arai penjaga akan rusak dalam waktu 1 jam. Melihat ini, seluruh keluarga Sangguan mengepalkan pedang pembunuh mereka dan selalu siap untuk pertempuran mematikan. Pada saat ini, bahkan sebelum aula utama Sangguan, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang mengerutkan alis. Arai pertahanan itu bisa dipatahkan kapan saja, dan mereka akan berada di medan perang kapan saja. Ye Chen, bisakah kamu memelukku? Dalam keheningan, Sangguan Yu'er berkata, seolah-olah dia tahu dia akan mati, jadi dia mengatakannya dengan berani. Untuk ini, Sangguan Xuanzong tidak terlalu keras. Setelah arai dilanggar, tidak ada orang di keluarga Sangguan yang akan selamat. Sebelum dia meninggal, aku berharap mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Yakinlah, aku di sini. Ye Chen tersenyum ke samping, tapi bagaimanapun juga, Ye Chen tidak pergi dan memegang Sangguan Yu'er. Sangguan Yu'er berkata, aku tidak pernah lebih takut mati daripada sekarang karena ada kamu di sisiku. Sangguan Yu'er dengan lembut memegang lengan Ye Chen dan berkata, karena kamu hidup, aku memiliki keserakahan untuk dunia ini lagi, aku ingin menjadi pengantinmu. Meskipun bisikan Sangguan Yu'er kecil, semua orang di ruangan itu mendengarnya. Tiba-tiba, pada saat ini, semua orang memiliki kesedihan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Kematian manusia mungkin dapat melepaskan emosi terdalam yang mendasari hati, membuat orang merasakan betapa baiknya hidup. Ketika semua orang sedih, Ye Chen mengangkat kepalanya dengan lembut, dan matanya yang gelap dan dalam mekar dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen berteriak, mereka datang. Begitu kata-katanya jatuh, raungan gemuruh terdengar di langit. Pecah seketika, dan 2 orang kuat serta bayangan ditembakkan. Lihat lebih dekat. Mereka yang muncul dari sebelah timur adalah 2 tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Di belakang mereka, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengaum, masing-masing ada sosok, mengenakan baju perang,
memegang pedang pembunuh di tangannya, sepotong tekanan hitam, seperti gelombang lautan, tekanannya bergetar di kehampaan. Bunuh. Pasukan tiba di sebelah barat Jingjiang dan Baiyi, dua alam langit semu. Di belakang mereka, banyak pasukan. Di langit di selatan runtuh, dan kedua sosok itu bergegas masuk dalam waktu singkat. Lihatlah lebih dekat, adalah Zhongli dan Zhongkui. Di belakang mereka, pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang menghancurkan kehampaan. Di atas setiap kereta, membawa lusinan sosok, masing-masing memegang tombak perang, dengan momentum besar. Bunuh. Di langit sebelah utara terbelah oleh satu telapak tangan, dan dua sosok bergegas keluar satu demi satu. Lihatlah lebih dekat orang yang memimpinnya, ialah Wu Ya dan Gu Santong. Di belakang mereka, pasukan besar memegang pedang bergetar, seperti hujan pedang, masing-masing terbang di atas pedang, ada sosok berdiri, masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Mereka luar biasa pasukan dari timur, barat, utara selatan, dan momentumnya terhubung. Itu terlalu kuat, menghancurkan kekosongan dan membuat dunia meledak. Ini, melihat kerumunan yang luar biasa, Yin Chang dan Pang Tong dengan tenang, kedua matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulitnya menjadi pucat pada saat bersamaan karena keterkejutan pasukan besar tiba. Bukan hanya Yin Chang dan Pang Tong, tetapi semua pasukan Sekte Zhengyang, hati semua orang bergetar, melihat pasukan yang datang, tubuh mereka gemetar dan mata mereka penuh ketakutan. Bunuh. Jangan sisakan satu orang pun. Saat suara teriakan menerobos dunia, pasukan Yan Huang dan Heng Yue langsung menenggelamkan pasukan kedua cabang Sekte Zhengyang. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada teriakan. Dunia yang cerah menjadi merah dalam sedetik. Ini, melihat pemandangan seperti itu, wajah keluarga Sangguan semuanya menjadi pucat. Ini, tidak hanya mereka, tetapi juga Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang yang berada di depan aula rumah Sangguan, mereka juga membuka mulut dan memandang langit di luar dengan tak percaya, rasanya seperti bermimpi. Dua pasukan aula Sekte Zhengyang sangat besar dalam pertempuran, tetapi pasukan yang datang hari ini jauh lebih besar dari mereka, lebih dari 4 kali lipat dari mereka. Ini bukan hal utama. Yang benar-benar mengejutkan Sangguan Xuanzong adalah bahwa orang-orang terlemah di pasukan yang baru saja datang semuanya berada di tahap Dark Space, dan ada 8 orang kuat dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Barisan pasukan besar seperti itu sangat luar biasa, bahkan jika 3 sekte melihat pasukan ini, ketiga sekte pun akan muran. Kalian para senior, drama ini masih memuaskan. Ketika semua orang terkejut, Ye Chen tersenyum, mendengar bahwa mata semua orang beralih ke Ye Chen, kamu. Di mana kamu mengundang begitu banyak orang kuat? Ye Chen berkata, apapun yang aku undang, ini semua adalah pasukanku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Begitu kata ini keluar, semua orang menghela nafas. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pemuda dengan keterampilan tempur dan penguasaan sihir yang tak tertandingi ini telah menguasai pasukan yang begitu besar dan kuat. Sekarang mereka semua keluarga Sangguan percaya, mereka benar-benar percaya. Kata-kata Ye Chen sebelumnya tidak membual, tetapi Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan itu. Jumlah pasukan yang Ye Chen bawa lebih dari 4 kali lipat dari pasukan dua aula Sekte Zhengyang.
Saat ini, mata semua orang telah berubah untuk melihat Ye Chen. Pemuda di depannya tidak sesederhana itu. Sekarang, aku tidak berbohong padamu. Ye Chen tersenyum pada Sang Guan Yu'er berdampingan dengan perhatian semua orang. Sang Guan Yu'er berkata, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya yang membuat kami sangat khawatir? Sang Guan Yu'er mencubit Ye Chen dengan keras. Ku bilang, kamu tidak percaya padaku. Ye Chen menyeringai kesakitan. Bisakah kamu memberitahu kami apa identitasmu? Di sini, Sang Guan Hanyu memandang Ye Chen ke samping, bukan hanya dia, tetapi bahkan Sang Guan Yu'er, Sang Guan Bo, Sang Guan Xuanzong, dan Sang Guan Xuanjiang semuanya telah mengarahkan pandangan mereka. Untuk bisa menguasai pasukan yang begitu besar, orang bodoh tahu identitas Ye Chen tidaklah sederhana. Ye Chen berkata, aku adalah penguasa Yan Huang dan ketua sekte Heng Yue. Ye Chen tersenyum sedikit. Apa? Penguasa Yan Huang dan ketua sekte Heng Yue? Sang Guan Xuanzong dan Sang Guan Xuanjiang tampak stagnan dalam keterkejutan. Berita itu sangat mengejutkan. Heng Yue adalah kekuatan yang kuat dan mengendalikan 9 kekuatan aula cabang Heng Yue, tetapi itu adalah salah satu dari 3 sekte terkuat dataran Chu. Sedangkan Yan Huang adalah salah satu dari 9 istana terkuat. Apa kekuatan Yan Huang? Itu adalah negara adidaya yang memerintah dataran Chu di masa lalu. Meskipun telah jatuh, kekuatannya umumnya sangat kuat. Sekarang, Ye Chen memberitahu mereka bahwa penguasa Yan Huang dan sekte Heng Yue sekarang penguasanya adalah orang yang sama. Ye Chen memiliki 4 nama, Qin Yu sang pembunuh dewa, alkemis suci Ye Chen, ketua sekte Heng Yue, dan penguasa Yan Huang, para pendengar pusing. Dan masih banyak lagi. Dalam keterkejutan, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Chen satu demi satu, dengan keraguan dalam ekspresi terkejut mereka, bertanya, bukankah ketua sekte Heng Yue adalah Yin Ziping? Tidak, Yin Ziping sudah mati di tanganku. Ye Chen mengangkat bahu, mengetahui bahwa orang-orang akan bertanya lagi, dan Ye Chen secara kasar menggabungkan apa yang terjadi pada hari-hari ini menjadi sepotong pengetahuan ilahi, dan memberi mereka salinan masa lalu. 3 atau 5 detik kemudian, penampilan semua orang menjadi sangat indah pada saat bersamaan. Sampai sekarang, mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari tantangan Ye Chen kepada Yin Ziping hari itu, dan baru sekarang mereka tahu apa yang terjadi pada Heng Yue. Heng Yue bahkan berpindah tangan, dan orang-orang di selatan masih belum tahu. Ini baru 1 tahun, wajah semua orang menghela nafas dan kagum, dan Ye Chen murid yang dulunya lemah telah mencapai begitu banyak sampai saat ini hanya dalam 1 tahun, memberi mereka perasaan yang agak tidak nyata. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Ye Chen. Pada saat ini Ye Chen berkata, kalian para senior dan seluruh keluarga Sang Guan, bergabunglah dengan kami. Ye Chen akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya dari kunjungan ke keluarga Sang Guan. Dataran Chu hari ini mengharuskan kita untuk bersatu dan menyatukan dunia yang kacau ini. Oke, keluarga Sang Guan akan bergabung. Sang Guan Xuanzong bahkan tidak ingin berkata. Dia lebih bersemangat dari yang dia kira. Lainnya, seperti Sang Guan Xuanjiang, pada dasarnya memiliki arti yang sama, untuk bertahan hidup di masa-masa sulit, mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Di seluruh dataran Chu, Heng Yue dan Yan Huang, diperintahkan oleh Ye Chen, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Terlepas dari hubungannya dan kedekatan Ye Chen dengan Sang Guan Yu'er, cukup untuk mengatakan bahwa ia memiliki sifat, keberanian, pandangan ke depan,
visi, dan potensi mereka bersatu tanpa keraguan. Keluarga Sangguan sangat sederhana, sedini yang diharapkan Ye Chen. Ye Chen berkata, kalau begitu, menghabisi semua dua pasukan Aula Sekte Zhengyang adalah pertempuran pertama antara keluarga Sangguan dan pasukanku. Kata Ye Chen, sudah melangkah ke langit, meletuskan puncak kekuatan tempur. Bagus. Setelah Ye Chen pergi ke medan perang, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang sama-sama pergi ke medan perang mereka pada saat bersamaan. Bunuh. Tidak hanya mereka, tetapi pasukan keluarga Sangguan juga bergegas keluar dan dikepung begitu lama sehingga darah mereka sudah mendidih. Sekarang saatnya untuk menyerang pasukan Sekte Zhengyang, dan tidak ada yang akan mundur.